Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah tips mencari Tuhan di dunia. Judulnya agak lucu ya, menggelitik ya. Biasanya tips mencari kan mencari jodoh ya toh? Mencari makan. Mencari ya sesuatu yang banyak pilihan ya. Kita posisi saat ini di dunia ya, dengan akalmu dan panca inderamu, jasmanimu. Kita sedang tidak di akhirat ya. Karena yang di akhirat adalah murni dengan rohmu. Nah, kita di dunia harusnya mencari Tuhannya di dunia. Jangan Tuhan di akhirat, gak nyambung. Itu cuma khayalan fiktif ya. Allah yang di akhirat, laisa kamislihi syai'un. Dia ada di Malik Yaumiddin. Semua menerangkan dia itu maha kuasa, maha besar, maha rahman, maha rahim. Yang maha itu jelas gak mungkin terjangkau oleh sifat relatifnya manusia. Maka akal tidak mungkin bisa menjangkau Allah. Demikian juga panca indera. Nah, maka sholatmu, ibadahmu, zikirmu, doamu gak akan nyambung jika kau langsung menuju Tuhan yang di akhirat. Kamu aja di dunia. Akalmu aja lo gak bisa menembus akhirat. Akalmu lo gak bisa. Bagaimana akalmu kau ibadahkan untuk bisa sampai ke ujungnya akhirat? Masuk saja gak bisa. Jadi gak perlu dibahas ya. Semua teori itu harus bisa dibuktikan. Dan membuktikan teori itu semuanya harus di alam akhirat dengan rohmu. Sementara orang yang hidup tidak mungkin bisa menembus akhirat selama akalnya masih jalan. Berarti ada teknik ya, khusus ya, agar kau di dunia dengan akal dan jasmanimu untuk bisa sampai ke hadirat Allahu Subhanahu wa taala yang di ars harus ada wasilah. Baca di Al-Maidah 35. Maka di dunia kau harus punya Tuhan di dunia. Di alam roh kau harus punya Tuhan di alam roh. Dan di ujung akhirat kau juga harus punya Tuhan di ujungnya akhirat. Yang itu semuanya satu. Demikian juga kau di dunia dan kau yang di alam rohani akhirat. Satu apa dua? Satu, cuman dimensional. Tuhan di akhirat, Tuhan di Malik Yaumiddin ujungnya akhirat, dan Tuhan di dunia itu satu apa dua? Satu. Walaupun di dalam Quran menerangkan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, apakah Tuhan ada dua? Satu. Nah ini dia ya. Jadi kau ya, dengan akalmu dan jasmanimu dan panca inderamu harus ketemu dulu dengan Tuhan yang di dunia ya. Demikian juga kau gak akan ngerti rohmu ya sebelum kau belajar ilmu roh di jasmani dengan akalmu. Jadi kau gak akan ketemu ilmu yang di dimensi lebih tinggi kalau kau belum melewati anak tangga yang di dimensimu sendiri. Mengenal dirimu yang roh harus kenal dulu lewat jasmanimu. Dengan akal dan panca inderamu, pikiranmu dan segala macam pengetahuan tentang itu. Demikian juga mengenal Allah di akhirat, di ars ya. Harus kenal dulu Allah yang di
di dunia. Nah, ini ada tips mencari Tuhan ya. Gampang saja. Di seluruh semesta ada banyak wujud. Ada banyak benda, ada banyak makhluk ya. Yang itu di dunia, sebagaimana mukadimah saya tadi ya, harus kau temukan dulu Tuhan yang di dunia, karena kau masih di dunia. Nah, judulnya menggelitik ya, mencari, ya, tips mencari Tuhan di dunia. Apakah kau bertuhan kepada sebotol air klub? Ataukah bertuhan kepada minyak gosok GPU? Apakah kau bertuhan kepada buku? Apakah kau bertuhan kepada rokok surya, ya, gudang garam ya? Ataukah bertuhan kepada tisu merek Paseo? Nah, ini dia ya. Apa sih definisi Tuhan? Tuhan adalah, ya, ini kriterianya ya, belum objeknya, belum ya. Tuhan adalah sesuatu yang kau tuju dengan cintamu, alasanmu, orientasimu, yang kesanalah kau berabdi berbakti. Nah, itulah ya yang disebut kriteria Tuhan ya. Jadi ya, kau harus menemukan kriteria itu di alammu sendiri. Contohnya ya, kau mencintai anak istri. Anak istri di dimensimu apa bukan? Di dimensimu sendiri ya. Kau mencintai harta. Harta di dimensimu bukan? Di dimensimu. Pangkat, jabatan, rumah, mobil. Di dimensimu bukan? Di dimensimu ya. Maka ya tadi ya, yang kau cintai, alasanmu, harapanmu, korbanmu, pengabdianmu, baktimu, orientasi hidupmu, itu yang kau cari. Harus punya kiblat. Yang itu disebut Tuhan. Belum kita ngomong Allahnya, belum. Itu masalah nama, gampang itu. Nah, ternyata dari kriteria ini, ternyata banyak manusia yang menuhankan dirinya sendiri. Entah itu bertuhan akan hartanya, ketampanannya, kepandaiannya, pengetahuannya, anak istrinya, pekerjaannya, statusnya, dan sebagainya. Banyak yang menuhankan atribut kemanusiawiannya sendiri. Padahal yang dituhankan tadi apa? Semuanya sifatnya relatif. Nah, tadi ya, apakah kau bertuhan kepada wujud-wujud ini? Ya. Sementara semua ini diterangkan di dalam Quran, ini pun wajahnya semua. Fa'ainama tuwalu fasama wajhullah. Nah, kalau semua wujud di dunia ini termasuk juga wajah wujudnya Allah, lantas kemanakah kau berkiblat akan Tuhanmu? Apakah ini yang kau sembah? Apakah minyak GPU yang kau sembah? Apakah rokok surya yang kau sembah? Goblok. Sederhana, tapi menohok. Tapi ini key poinnya. Yang kau sembah harusnya ada di duniamu sendiri, tapi ada sambungan gelombang mutlak, dan ujungnya adalah Allahu subhanahu wa ta'ala yang maha mutlak. Apakah ini ada sambungan gelombang mutlak sehingga sampai pada Allah yang maha mutlak? Itu masalahnya. Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Apakah istrimu, anakmu, hartamu, pangkat, jabatan, dan latar belakangmu? Ternyata tidak. Ya. Tadi ya, antara Allah, Tuhan di Malik Yaumiddin, Tuhan di alam akhirat ya, dan Tuhan di dunia, tadi kami bilang apa? Dimensional. Itu pun, itu juga. Kau di dunia, kau di akhirat dengan rohmu, itu pun
itu juga, tapi dimensional. Maka paling gampang sebetulnya, carilah Tuhan, apapun itu, kita nggak ngomongin sesuatu ya, apapun itu, entah itu orang, entah itu kucing, entah itu binatang, entah itu benda, yang di baliknya ada sambungan gelombangnya yang tersalur dari sisi Allah Ta'ala. Yang kata Allah tentang tali penghubung wasilah, satu ujungnya ada padaku, satu ujungnya ada pada kekasihku. Maka jarakmu yang dengan Allah adalah jarak tak terhingga, mesti pakai penghubung. Betul ya? Mesti pakai wasilah, baca Al-Maidah 35. Maka yang kau cari siapakah Tuhan di dunia adalah utusan Allah, berarti membawa sesuatu dari yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah. Berarti orang ini atau utusan ini membawa sesuatu dari yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala dari ars ya ke dunia, yang itu berupa gelombang wasilah. Nah, utusannya mewakili Allah, berarti wujudnya Allah di dunia siapa? Utusan itu, tapi dia bukan Allah. Jelas ya? Tapi dia membawa sesuatu dari Allahu Subhanahu wa taala, yaitu nurun ala nur, yahdillahu linurhi mayasa. Dan kau bisa memanfaatkan itu sebagai channel hubunganmu dengan Allah di ars. Kau di dunia dengan akalmu ya, keterbatasanmu, panca inderamu dan segala macam sifat kemanusiawianmu, enggak mungkin sampai Allah jika tidak lewat penghubung. Betul ya? Ini bukan perantara, bukan calo, bukan. Nah, sesuatu itu ya ada wujudnya toh di dunia. Air diwadahi botol, wujudnya botol, betul enggak? Tapi air dan botol itu berbeda. Yang saya minum tetap airnya, bukan botolnya. Tapi karena air di balik botol, kau harus temukan dulu wadah pembawanya. Utusan itu hanya membawa nurnya Allah ke dunia, atau disitulah alamat kita akan channel wasilahnya Allah. Kau enggak akan terhubung dengan Allah kecuali lewat wasilahnya. Kau enggak akan ketemu wasilahnya sebelum kenal atau tahu siapakah sang pembawa wasilah. Maka wujudnya Allah di duniamu sendiri adalah utusan Allah yang wujudnya manusia, yang dibaliknya membawa gelombang nurun ala nur, yang ujungnya sumbernya adalah Allah Ta'ala sendiri. Berarti di balik orang itu ada gelombang mutlak. Bukan kucing, bukan klub, bukan kipas angin, bukan tembok. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan utusan itu ada di setiap zaman, termasuk di kaummu sendiri. At-Taubah 128 ya. Demikian juga surat Al-Hujurat ayat 7. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menerangkan Rasul di zamanmu sendiri, zaman masing-masing. Kau nggak mungkin bisa bersaksi akan Rasul zaman 1500 tahun yang lalu. Khayalanmu kejauhan, ketinggian. Kalau ada yang cerita ketemu Nabi Muhammad, oh telek, kenal dari mana kamu? Kok tahu gitu Nabi Muhammad? Iblis paling jago ya. Tuhan aja ditiru, surga jadi tiru, apalagi Nabi Muhammad yang manusia. Hei fulan, akulah Rasul Muhammad. Gampang. Pak Joko lu bisa niru. Betul nggak Pak Joko? Cuma orang nggak percaya. Kalau sekedar niru, iblis pintar itu ya. Nah, kalau kau harusnya sebelum tahu itu asli apa bukan, kau harus tahu dulu ilmunya membedakan asli dan palsu. Betul apa enggak? Kamu bilang ini palsu, kau harus punya standar yang asli dulu, betul nggak? Baru tahu, ini palsu Pak, air klub ini palsu, ini bukannya asli. Ada logo serinya ini loh, nah ini ada ini, nah ini loh. Nah. Harusnya ada ininya loh.
Kamu harus kenal yang asli dulu, baru kenal yang palsu, betul gak? Kalau selama ini kau bertuhan dengan Tuhan yang palsu, maka palsu pun kau kira asli, namanya aspal ya. Nah, jadi demikian ya. Nah, jadi orang itu atau utusan itu ada di zamanmu dan wajib kau saksikan dalam syahadatmu. Nah, parahnya ya ulama-ulama dunia sudah nggak ngerti syahadat. Walaupun ya masalah ayat dalam Quran itu dibikin bantah-bantahan, debat-debatan itu. Mantek, asbabun nuzulnya, kemudian harokatnya apa jadi dibahas. Giliran syahadat, yang itu pilar pondasi rukun Islam yang pertama, nggak ada satupun yang berani membantah uraian taklim ma'rifat bahwa syahadat itu bersaksi, mendelok, menyaksikan, bukan mengucapkan. Belas gak ada ya Pak Slamet ya. Satu pun loh nggak ada yang membahas. Dogma apa bantah-bantah lah. Berarti mereka memang kompak jahiliyahnya ya. Ulama, kiai, ustadz, gus, habib dan mursyid yang mengajarkan praktek syahadat dengan mengucapkan itu goblok. Bunyinya sampai sekarang itu bersaksi, betul gak? Bukan mengucapkan. Kau kaji dari ilmu apapun, mulai nahwu, mantek, sorof, dan sebagainya, asbabun nuzulnya, dalil-dalilnya, syahadat itu mengucapkan dan bukan bersaksi ya, bukan mengucapkan, betul gak? Nah, kalau kau nggak ada yang kau saksikan, ucapanmu cuma ucapan omong kosong. Itulah ya, kau harus tahu siapakah di zamanmu, di duniamu, di antara kaummu, orang utusan yang membawa wasilah Allah di duniamu, di dimensimu. Itulah jalan ya agar kau bisa terhubung ibadahmu, doamu, salatu, zikirmu akan Allah yang di Malik Yaumiddin atau Ars ya. Dan ya jarak antara manusia dan Allah kan tak terhingga. Wajib lewat wasilah dan wasilah wajib ada pembawanya, ada rasulnya, ada utusannya. Gimana kalau kamu nggak kenal siapa pembawa wasilah di zamanmu? Kau nggak bisa syahadat, nggak tahu teknik menyambungkan, seluruh ibadahmu omong kosong. Brengseknya ini ulama-ulama yang nggak ngerti. Kiainya, ustadznya, gus, habib, mursyid, cuman omong kosong. Sampai sekarang nggak ada yang nongol membantah dalilnya kek, atau Qur'annya kek, atau hadisnya kek. Bahwa syahadat itu bersaksi, bukan mengucapkan. Dan Allah di dunia itu ada sifat wujudnya. Maka wujud wajib bisa disaksikan. Maka jika sifatnya Allah wujud dan syahadat itu menyaksikan, cocok apa enggak? Cocok. Bukan berarti bersaksi akan yang ada. Enggak mungkin ya. Bersaksi harus akan yang wujud. Kentut, taut, baunya. Ada enggak kentut? Ada ya. Dari mana kau tahu? Dari bunyi dan baunya ya enggak? Tapi masalahnya, kentut bisa kau saksikan enggak? Tidak, karena kentut tidak wujud. Blok, goblok. Betul? Demikian juga kipas angin. Ini enak ya, agak keras sih kencingnya. Ya. Saya rasakan ya, rasa anginnya. Ya. Ada ya, angin kipas angin tadi ya. Saya rasakan ya. Tapi saya tanya, bisa aku lihat angin yang bergerak? Tidak bisa ya, karena angin sifatnya tidak wujud, betul nggak? Lah kalau ini air mineral merek Klub dalam botol, bisa aku lihat? Bisa, wong ada wujudnya, betul nggak? Nah, berarti seluruh ulama, kiai, ustadz, gus, habib dan mursyid yang mengartikan sifat wujud itu dengan mengartikan dengan analog ada, itu keliru.
sesat lagi menyesatkan. Maka jarang ya orang yang menerangkan ya praktek syahadat itu menyaksikan, betul nggak? Semuanya rata-rata mengucapkan itu karena ulama dunia goblok. Gak tahu juntrungane. Kalau ditanya, kamu berjoget, ditanya joget apa? Ada jawabannya nggak? Ada, joget poco-poco, ya nggak lo? Kamu bernyanyi, ditanya nyanyi lagu apa? Peter Pan, ya nggak lo? Kamu bersaksi, ditanya apa yang kau saksikan? Loh, harusnya ada dong, betul nggak? Saya menyaksikan klub, bersaksi akan klub, ya air klub ini loh ya. Maka ditanya, apa yang kau saksikan kau lihat? Yo ini loh, gampang dah. Lah kalau kamu syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau ditanya, apa yang kau saksikan? Mana yang kau saksikan? Kalau kamu nggak tahu, nggak bisa menunjukkan, berarti kamu cuman ucapan goblok, sak goblok-gobloknya menungso. Ya betul lo? Sak goblok-gobloknya lo. Syahadat saja gak ngerti. Gitu kok nerangkan tauhid, hakikat, makrifat. Ya kan? Wakeh kayak pinggir dalan yang tak keplak indase ya. Bahkan sakti, bahkan pintar tak keplak indasmu. Iki duduk zaman mana cok jancok. Seluruh ilmu yang sesat, batil, jahiliyah, yang tidak jelas ya, juntrungane, tidak ada sanad guru yang jelas dari Rasulullah Muhammad, akan kita habisi satu persatu. Bahkan sakti, bahkan muridnya akeh, bahkan pinter, bahkan ahli ibadah ya. Tapi kau adalah wali-wali setan ya. Ini ilmiah, gak bisa dibantah ya. Kan banyak itu ngaji tauhid, ya, ngaji kebatinan, ngaji tarekat, ngaji hakikat, ngaji makrifat, ngaji meneng, ngaji rohani, ngaji ilmu teles dan sebagainya. Taek. Jika kau tidak bisa menerangkan ilmiahnya ya. Untuk menuju Allah Ta'ala kau harus tahu alamatnya, tahu jalannya, syarat rukunnya, caranya, gurunya, dan prosesnya. Kalau kau nggak bisa menerangkan yang ini, berarti omonganmu cuma omongan taek. Gak usah pura-pura ya, Pak Slamet ya. Gak mungkin ini. Jadi kalau orang cerita naik ke langit, tanyakan bagaimana caranya mi'raj gitu loh. Kalau dia menerangkan Allah, bagaimana caranya untuk ke sana gitu loh. Saya cerdas titik ya, coba dengar surga telinga, manduk-manduk, Masya Allah itu kalau menjelaskan enak, kalau isi nih. Lah, kamu ya dijelaskan oleh kiai ustadz ulama itu. Masalah saya tanya, lah kau sudah bisa praktek syahadat belum? Ya kak, lu syahadat aja kamu gak ngerti kok ngomong mak repot. Ya enggak lo. Itu syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Rukun itu adalah pondasi saka guru ya. Jika itu nggak lolos, naiknya nggak mungkin naik lagi. Jika syahadatmu nggak lolos, sholatmu nggak mungkin lolos. Apalagi zakat, puasa, dan hajimu. Iku cuman pelajaran ngetuprus, ngedabrus, bacot, omong doang ya. Kalau misalnya menerangkan ya satset masih, gak usah pura-pura, gak usah basa-basi. Yang ngomong sesat ya sesat gitu aja ya. Jadi ya, wajib kau temukan Tuhan di dunia ya. Yang wujudnya adalah seorang manusia, yang di baliknya ada channel wasilah, yang di balik itu ada gelombang mutlak, yang ujungnya adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak. Maka gampang, cari orang yang bisa menerangkan mutlak. Betul? Seumur hidupnya Pak Joko, pernah nggak ketemu orang yang menerangkan ilmu mutlak? Nggak ada, betul nggak? Selalu dibilang ini ilmu yang baik, ya enggak? Ini ilmu yang manfaat, ya enggak loh? Ilmu yang benar. Kok nggak ada menerangkan mutlak? Mbah Slamet pernah ketemu orang yang menerangkan ilmu mutlak? Sama sekali tidak. Mbah Fauzi? Enggak pernah.
Malan sesat kabeh jancuk ya. Ulama-ulama jancuk, kiai jancuk, ustaz jancuk, Gus jancuk kabeh. Mursyid jancuk, Habib jancuk kabeh. Ini karena mereka yang dunia ya. Kalau yang ulama-ulama mursyid akhirat itu kita junjung tinggi ya. Nah, enggak usah kita kasih ampun ya yang ini ya, geser saja dah. Jejak ndase kabeh satu persatu, gitu aja ya. Gak usah sungkan-sungkan, buang saja ke tempat sampah yang kayak gituan. Tapi kalau ulama warasul anbiya, Habib-habib yang benar ya, yang bukan kelas kaleng-kaleng asal gembreng itu, bukan itu ya. Nah, demikian ya, tips cara mencari Tuhan ya, carilah orang yang ada gelombang mutlaknya, barulah kau bisa tersalur ibadahmu memakai teknik khusus tarekatullah. Ada sambungan akan Allah di ars ya. Walaupun kau bertuhan jasmanimu dengan guru jasmani, dengan Tuhan jasmani di dunia, tapi ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang atau lewat channel wasilahnya, maka kau tersambung akan Allah yang di ars, yang itu sifatnya langsung karena memakai aplikasi teknologi metafisika ultra menembus lapisan alam akhirat yang itu ilmiah dan bisa dibuktikan. Kalau cuma cerita bacot yang cuma surga telinga, saya nggak manis-manis cerita saya, ada jancuknya, ada taeknya, ada asu, matamu picak, bajingan. Nggak manis saya kalau ngomong. Tapi sampai sekarang nggak ada satupun ulama dunia yang membantah debat dalil bahwasanya syahadat itu bersaksi, bukan nyocot surga telinga ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nggak ada yang mendekat belajar ke sini karena di sini kami jualan agama kata orang ya. Bayar minimal 1 juta. Nggak usah tanya-tanya, di sini nggak akan dijawab ya. Bayar 1 juta pun harus ngemis. Nggak usah tanya-tanya. Kalau kau pasar sama Mr. TM silakan mendekat. Bayar dulu, nggak usah tanya-tanya ya. Nggak usah tanya-tanya, ini bukan ilmu jasmani. Bukan ilmu syariat. Kalau kamu belajar ilmu syariat, ke sana keluar, jangan di sini ya. Ta'lim ma'rifat hanya mengajarkan ilmu yang menyambungkan gelombangmu dengan gelombang Allah lewat waliya mursyida, itu yang itu adalah prinsip dasar daripada teknikal wasilah, yaitu lewat saluran gelombang lewat frekuensi yang sama yang dibawa oleh waliya mursyida, tapi yang waris ya. Demikian. Silakan dibantah kalau kalimat saya salah dan silakan dibenarkan kalau mampu ya. Tapi kalau kamu nggak bisa menyalahkan dan nggak bisa membenarkan mana yang benar, kamu diam, jangan nyocot, jangan nyinyir ya. Ini zamannya Mr. TM ya, bukan zaman gundulmu ya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.